Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu Forbes yang kami hormati dan pimpinan rapat serta kanda-kanda luntuan, ayah-ayah luntuan, Pak Prof, yang long banggakan, long hormat dan long ta'zimi, serta hadirin hadirat sekalian, bahwasanya memang semangat kita ke sini itu adalah semangat untuk perjuangkan Aceh secara bersama-sama. Mungkin bagi kami forum bersama ini bukanlah forum resmi, ini adalah paguyuban berasal dari kesadaran kami untuk menjadikan perjuangan kami itu sama. Dan setelah kami duduk dan bersepakat untuk menjadikan Aceh kekhususan dan keistimewaannya menjadi perjuangan kita, kemudian kita coba komunikasikan dan kita bangun kerjasama kelanjutan dengan eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi, sehingga nantinya apa yang menjadi kebutuhan kita, insya Allah ketika ini kita jadikan perjuangan bersama, daya ledaknya juga insya Allah akan lebih kuat, daya dobraknya juga insya Allah akan lebih kuat. Ini semangatnya. Saya lagi-lagi Bu Sekretaris harus mengatakan bahwasanya mungkin kadang enak juga nggak dianggap. Makanya untuk melepas 3 yang kemudian harus pulang ke Jakarta karena memang kami sudah selesai reses dan sudah mulai sidang paripurna untuk masa sidang selanjutnya, saya mewakilkan diri sendiri untuk kemudian mencoba bergabung dengan kanda-kanda kami, dengan kakak kami di Forbes dari DPR RI. Sebenarnya di DPD tadi nggak makanya mungkin juga Bunda Eliza Alpa menyebutkan kami bahwasanya kami juga punya komite. Tapi nggak apa-apa, semakin sering lupa semakin saya hafal dengan komite. Jadi kami itu ada 4 komite. Komite 1 itu bidang pemerintahan, bidang hubungan pusat dan daerah, hukum, pertanahan, termasuk juga perhubungan. Itu ada Pak Khurazi incumbent dan menjadi wakil ketua di komite 1. Kemudian komite 2 ini luar biasa, orang yang tepat di tempat yang tepat, Ayahanda Abdullah Putih. Itu bidangnya SDA, infrastruktur, pertanian, perkebunan, SDM, semua ada di situ. Kemudian kami dipercaya di komite 3, Pak Abdullah Putih malah sebagai wakil ketua juga. Kami di Haji A.M. Fadil Rahmi di komite 3 bidang agama, Pak Hudi kesehatan sosial juga di situ. Kami kemitraan kami dengan 12 kementerian, termasuk 4 kementerian yang sama dengan komite 10. Tapi di luar itu komisi 8 yang nggak terisi ada bidangnya di kita semua, termasuk kebencanaan, termasuk kesehatan sosial, kemudian juga pariwisata, kesehatan, kependudukan, transmigrasi dan tenaga kerja Pak Iskandar, juga perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga ada 12. Mungkin ya, dan juga ada komite 4, ada Haji Sudirman yang memang membidangi bidang perbankan, keuangan, dan kawan-kawan, dan lain-lain. Mungkin iya, daya ledak kami, daya dobrak kami nggak sekuat DPR. Tapi nggak salahnya kita coba Pak Hudi. Jadi masalah pilar PKSK, PKH, Tagana, dan semua itu mungkin, nah, silakan mungkin dicoba. Saya nggak menjanjikan apa-apa, tapi dengan kekuatan dan keinginan bersama kita untuk berbuat, insya Allah bisa. Ini. Kemudian juga tadi KKR dan daerah ini memang ya nomenklatur pusatnya nggak ada. Yang ada aja mungkin nggak diperhatikan, apalagi ketika nomenklatur pusatnya nggak ada.
KKR komunikasi terakhir termasuk dengan Komnas HAM, insya Allah undang-undang KKR akan dicoba, tapi nggak masuk prolegnas ya. Apa tuh? KKR, undang-undang KKR. Iya, tapi Menko Polhukam sudah setuju, Pak Mahfud sudah setuju untuk kemudian, sehingga kita punya cantolan kuat undang-undang KKR. Ini kanunnya juga mungkin ya tadi setengah hati, ya maklum aja lah, memang ya seperti itu, mungkin anak yang lahir yang tidak diinginkan kelahirannya mungkin seperti itu ya, semoga seperti itu juga. BRA juga mungkin demikian, artinya memang harus kita support untuk kemudian melanjutkan pemberian diat dan juga pembagian lahan untuk para mantan kombatan. Kita berjuang pengalihan BPA sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh untuk beralih BPN ke BPA, sehingga kemudian masalah pertanahan itu ada di kita. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Tadi juga disampaikan oleh Pak Jamal terkait dengan pariwisata. Beliau sudah menyampaikan terkait dengan Bandara Syekh Hamzah Pansuri, kalau nggak salah saya, di Singkil itu landasan terbangnya masih 1.800, perlu penambahan. Insya Allah 2020, dan memang hasil rekomendasi pengawasan kami terkait dengan pariwisata, Pak Jamal Hauka. Tapi ruko. Insya Allah 2020 akan ditambah landasannya, sehingga kemudian bisa fungsional, lebih efektif, lebih menjadikan bandara itu bisa dikembangkan untuk menunjang pariwisata yang ada di Pulau Banyak. Termasuk juga masalah pelabuhan yang sekarang masih perlu didukung lagi. Jadi sebenarnya kami DPD memang kurang menarik untuk bicarakan ini, karena memang selama ini andil kita seperti tidak ada terkait dengan tupoksi yang ada. Tapi mungkin ini semangatnya bahwasanya kami berempat semangat membangun Aceh juga ada sama dengan DPR, sehingga kami bergabung di forum bersama. Artinya juga terkait dengan apa-apa yang menjadi bidang yang sama dengan teman-teman ataupun abang-abang serta kakak di DPR, kami akan mungkin mengingatkan atau mungkin mensupport mereka, atau mungkin menambahkan ketika sudah tersampaikan hal yang sama dengan Menteri Nadiem misalnya, ketika rapat dengar pendapat dengan kami juga akan menyampaikan hal yang sama, memperkuat istilahnya, karena secara fungsi juga kami sama, fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, namun kewenangannya yang mungkin masih di bawah DPR. Sedangkan wilayah kerja kami, wilayah kerja kita SKPA, gubernur, kami berempat wilayah kerja 23 kabupaten kota, Bu Eliza 15 kabupaten kota. Bisa jadi yang di dapil 2 bisa jadi, tapi saya yakin beliau akan perhatian juga. Tapi saya mau nggak mau, kami berempat 23 kabupaten kota yang menjadi konsentrasi kami. Jadi itu, kemudian juga masalah Pak Audi sudah. Nah, saya dari Pak Fajri, saya tadi membayangkan Pak Fajri akan menciptakan kesulitan pembangunan 14 ruas jalan. Yang mungkin salah satu yang kita sering katakan, ingin kita tingkatkan statusnya dari jalan provinsi ke jalan nasional. Karena selamanya Pak Fajri, iya kita memang pembangunan itu jalan Pango yang penting, karena penting membuka jalan Pamu ke Gempang Yantih harus, tapi juga yang sudah ada juga perlu kita evaluasi, karena 14 ruas jalan itu yang dialokasikan itu ratusan miliar sih. Perlak Blang ke Jeren, kemudian Gelombang ke Kutacane, kemudian Blang ke Jeren ke Terangon sambung ke DU Babaharot, kemudian Lamno Janto segala macam yang hanya kebul Pak, sayang pen, termasuknya betul Pak, sayang pen ke betul-betul jadi lumpur BPA kita. Ngebangun tonyo dengan parsial, tidak komprehensif, tidak paripurna, kemudian tenuku yang tonu likut kancu Pak, lagi yang sepi, lon urung sawang, rumah lo urung penarun, cehting sawang hantam ke jalan, malah ingin kita tembuskan ke benar-benar hana tembus-tembus yang penarun pilihnya hawa lo ngejak bak jalan aspal laga dari simpang Kampung Besar ke Penarun 40 km
42 km hantam na Pak dari 2000 helung kena pulom salah jalan ke salam kawin mana salam kawin oh menyam salam kawin karena belum kawin ngorong. Jadi betul Pak Jadi nyo kan sebenarnya butuh sedikit keseriusan sebenarnya fokus karena di sini sangat rindu kita ingin melihat plang misalnya plang APBA mana ini apapun kegiatannya mungkin kepada bapak-bapak mohon maaf abang-abang lung gure-gure lung hana kita memang apa namanya kegiatan-kegiatan APBA di dalam pedalaman itu jadi apa namanya tempat mencari uang bagi para kontraktor. Betul bukan? Kualitasnya sangat-sangat rendah. Maka perlu sedikit lebih fokus dan serius sehingga pelang benar pengawasan belaga kan karena bagi luntuan melihat bahwasanya keadilan itu bukan kemerataan tapi proporsional. Kampung Lung Ibirun mungkin menyujuk yang 1 miliar 6 hoba tapi 1 miliar di kampung Permoholong Benarun tak ada pun artinya memang kebutuhannya. Kemudian bukan nggak ada pembangunan ada tapi memang hanya serius sayang Pak maunya memang nggak ingin buat seluruhan kita fokus katakanlah untuk belahnya tonyo belaga lengkalan apa yang halal masahalan Pak Ketua apa yang kita hasilkan dari ruas jalan KKA yang luar biasa yang mungkin model lagi yang harus melakukan juga di ruas jalan yang lain yang kan nyaman kita utun sih Pak jadi yang nyaman kita utun sih yang PBA Pak PBA lanjut artinya kita sekarang dari Kungurupuh saja ke Debun Meriah nyaman tapi itu nggak terjadi dengan lain padahal potensi untuk menjadikan ruas-ruas jalan itu seperti Birun, Takengon, KKA, Bendungan Meriah itu besar sekali malah dari Takengon ke Nagan Raya yang tinggal maintain harga tapi tembus nggak tembus jadi nggak jadi kenyang jadi pengen aja ratusan Pak setiap tahun ratusan dialokasikan untuk 14 ruas jalan ya lo lagi Bang Raffi apa sih tapi anak punya tidak berempat jadi Pak jadi mungkin yang harapan lo apalagi APBA yang kegiatannya di kampung katakanlah di Aceh Timur itu di Tampur Balo Pak nah APBA deh tapi untuk mencapai Tampur Balo itu sangat sulit karena memang infrastruktur jalan menuju ke sana itu belum selesai Pak mantang lumpur jadi nyo kan betul-betul lagi hanya serius Pak jadi nyo lelah selesaikan secara oke lah bulan-bulan nyo katuk babu Pak Aceh Tamiang katuk babu APBA sih kenggalan walaupun haplang sih kenggalan kualitas kajuk lah daripada nah dari babu gede sampai simpan jernih kan manteng lumpur Pak sedangkan lewat dan ini Tampur Balo tajak dengan bot nah kegiatan APBA jalan 1 miliar yang memang terlapor itu sudah 100% kan sedangkan di sana nggak ada apa-apa Pak Mbak Ele tanya mungkin urung-urung yang ditambah ada ujar kan dia jadi mungkin apalagi di Sri Mulia di Benarun jarak 17 km dalam nah kegiatan APBA ini yang lucu karena jalan gede mentang ancu-ancu Pak mentang lumpur nah jino temuan ramo yang barusannya tutu yang kita jalan lagi di Melapu tutu kasingit tutu kasingit Pak mungkin perlahan kalian nyo betul lo sampaikan dari hati lo tidak ingin mengkritik bahwasanya ini salah enggak kita bersama Pak betul-betul kita bersama ingin membangun Aceh dan semoga khususnya bermanfaat kita perjuangkan permanisasi otsus tapi tingkat teknis kan orang tanya ino yang kemudian pupu yang harus dilakukan maka kemudian lo berpikir pembangunan Aceh ini harus juga dilakukan berbasis pedalaman basis pedalaman itu penting mungkin itu yang Long sampaikan mohon maaf menyuka panjang lebar termasuk masalah transmigrasi 16 UPT ya yang disampaikan adalah masalah di Kota Mandiri Ketapang Jalan Gede memang banyak yang sudah kosong belum kalau-kalau termasuk juga lagi Aceh Giri tidak dipatikan lagi kemudian juga ada beberapa tempat yang memang jadi
kewenangan daripada Kementerian Transmigrasi belum mendapatkan perhatian yang maksimal. Insyaallah sama kita bisa saling berhusnuzon, berasa penting, dan saling berkomunikasi. Karena lagi Pak Hudi pegah, tak kenal maka tak sayang. Padahal Pak Hudian orang kampung Permohlung. Iyalah, serinan gitu. Kamu apa Penarun? Penarun, kamu orang ayo Penarun. Saudara kamu di Cihayo lu, Cih Tengah, Penarun yang makasih, lu sebelum itu. Oke, mungkin jangan sampaikan salam silaturahmi, salam kebersamaan, salam untuk kemajuan Aceh yang lebih bermartabat. Amin. Lul akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal akhiru minni wal afu minkum jami'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.